Karimah yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah ya. Hari ini kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari 2 pekan kemarin, yaitu tentang organ pernapasan manusia dan organ pernapasan hewan. Yuk, sebelumnya kita mulai dulu pelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mereview materi organ pernapasan hewan dan manusia. Kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini yaitu memahami organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara organ pernapasan. Hikmah Al-Quran dari pelajaran kita hari ini yaitu barang siapa yang Allah menghendaki akan memberinya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang dimaksud di sini ya, bahwa adanya oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan kita. Semakin kita berada di tempat yang tinggi, ya, seolah mendaki ke langit, maka dada kita akan merasa sesak dan sempit karena kekurangan oksigen. Kita telah tahu ya, yang pertama organ pernapasan hewan. Sebagaimana manusia, hewan juga bernapas untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan berbagai alat pernapasan yang dimiliki. Nah, berikut ini beberapa jenis alat pernapasan hewan yang kita perlu tahu ya. Yang pertama yaitu cacing tanah atau vermes, bernafas dengan permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk menyerap oksigen. Yang kedua, serangga atau insekta, bernafas dengan trakea. Percabangan-percabangan trakea disebut dengan trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh atau spirakel. Yang selanjutnya, ikan atau Pisces bernapas dengan insang yang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Keempat, kata atau amfibi saat masih berbentuk berudu hidup di air dan bernapas dengan insang. Saat dewasa bernapas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi seperti cacing, permukaan katak juga licin dan basah. Kemudian yang kelima, reptil yang dari contoh-contohnya adalah ular, buaya, komodo dan lain-lainnya bernapas dengan paru-paru. Yang kelima, burung atau aves. Burung bernapas dengan paru-paru. Kemudian di saat terbang, pernapasan burung akan dibantu oleh pundi-pundi udara yang diisi pada saat burung tidak terbang. Yang ketujuh, mamalia darat dan air bernapas dengan paru-paru. Untuk mamalia air, karena bernapas dengan paru-paru, hidungnya dilengkapi katup yang akan menutup saat di air dan membuka saat muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Akan masuk ke organ pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara, kemudian dilembabkan oleh selaput lendir. Kalian perhatikan gambar ya. Kemudian yang kedua, faring dan laring mencegah masuknya makanan saluran pernapasan.
Yang selanjutnya kalian perhatikan gambar ya dari percabangan trakea. Yang ketiga adalah trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring debu dan bakteri yang masuk. Kemudian percabangan dari trakea adalah bronkus, kemudian percabangan dari bronkus adalah bronkeolus, berfungsi untuk meneruskan udara masuk ke paru-paru. Yang terakhir, bagian dari organ pernapasan manusia adalah alveolus. Alveolus menjadi tempat terjadinya pertukaran udara di dalam paru-paru. Bentuknya seperti gelembung-gelembung udara di bagian ujung bronkeolus. Bagaimana sistem pernapasan manusia itu bekerja? Kita lihat ya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke batang tenggorokan. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke paru-paru dan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Kemudian, yang masih berhubungan dengan sistem pernapasan manusia ya. Saat kita bernapas, kita membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di bawah rongga dada. Saat menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar dan tulang rusuk terangkat, sehingga paru-paru membesar dan udara dapat masuk. Sebaliknya, saat menghembuskan udara, otot diafragma akan berelaksasi dan tulang rusuk mengendur sehingga paru-paru mengecil dan udara keluar. Sekarang kita lihat gangguan-gangguan pada organ pernapasan manusia. Penyebab gangguan pada organ pernapasan bisa bermacam-macam ya, diantaranya 3 hal berikut. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik yang dimaksud adalah adanya kelainan pada organ pernapasan, misalnya lahir prematur sehingga paru-parunya belum terbentuk dengan sempurna. Kemudian yang kedua, faktor penyakit, misalnya terserang influenza, asma atau bronkitis, atau yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga membuat gangguan pada organ pernapasan kita. Di antaranya yaitu lingkungan kotor, udara yang tercemar asap rokok, dan asap kendaraan. Berikut ini beberapa macam gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang pertama, asma. Asma penyebabnya adalah alergi udara dingin, bulu, atau kotoran, atau debu, atau tekanan psikologis. Gejala yang nampak adalah batuk di malam hari, kemudian sesak napas, napas berbunyi, rasa sesak di dada, dan dahak susah keluar. Yang kedua, emfisema atau paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah paru-paru kemasukan udara. Yang ketiga, kanker paru-paru yang disebabkan karena kebiasaan merokok, sehingga sel kanker merambat dengan cukup cepat, bahkan bisa menyerang organ-organ yang lain. Kemudian, tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penderitanya mengalami bintil-bintil pada alveolus dan nafasnya sering terengah-engah. Pada tingkatan yang parah, penderita bisa mengeluarkan batuk berdarah. Kemudian yang kelima, bronkitis. Bronkitis penyebabnya adalah infeksi pada cabang batang tenggorok. Gejalanya demam dan sesak napas. Yang terakhir, influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya bersin, demam, dan pilek. Berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia.
Yang pertama, olahraga secara teratur. Kedua, makan makanan yang bergizi. 3. Menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan seperti asap rokok, asap pabrik, debu, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian menanam tanaman di sekitar kita sehingga produksi oksigen meningkat. Menjaga kelembapan ruangan. Demikian tadi ya anak-anak pembelajaran kita, review materi tentang organ pernapasan dan hewan dan manusia. Setelah ini kalian kerjakan link tugas yang ada di bagian bawah portal materi IPA. Selamat mengerjakan. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.